Pada subbab yang ke-8, aturan Inggris. Sebelum Revolusi Amerika, kekayaan di Amerika Serikat sebagian besar terkonsentrasi di tangan pemilik tanah keturunan Inggris. Namun, kondisi ini telah berubah. Saat ini, meskipun orang keturunan Inggris masih memiliki proporsi milioner yang lebih tinggi dibandingkan populasi umum, mereka tidak akan mendominasi kelompok orang kaya di Amerika. Faktanya, mereka menempati peringkat keempat dalam konsentrasi rumah tangga milioner di belakang 3 kelompok etnik lainnya. Perubahan ini menunjukkan bahwa di Amerika Serikat, akumulasi kekayaan lebih dipengaruhi oleh upaya individu di generasi saat ini daripada oleh warisan etnik atau keuntungan ekonomi dari masa lalu. Sebagian besar milioner Amerika saat ini, atau sekitar 80%, adalah generasi pertama yang kaya. Sementara kekayaan yang diwariskan cenderung menurun di generasi berikutnya. Sistem ekonomi Amerika yang cair memungkinkan individu untuk menjadi kaya, namun juga memungkinkan kekayaan tersebut menghilang dengan cepat tergantung pada pola hidup mereka. Pada subbab yang ke-9, kelompok keturunan yang menarik. Kelompok keturunan Rusia menempati peringkat pertama dalam konsentrasi rumah tangga milioner di Amerika Serikat, meskipun hanya mencakup sekitar 1,1% dari semua rumah tangga di negara ini. Kelompok ini menyumbangkan 6,4% dari rumah tangga milioner, dengan sekitar 22 dari setiap 100 rumah tangga. Rusia memiliki kekayaan bersih 1 juta US dollar atau lebih. Hal ini berbeda jauh dengan kelompok keturunan Inggris, yang hanya 7,71% dari anggotanya masuk dalam kategori milioner. Kelompok keturunan Rusia Amerika diperkirakan memiliki kekayaan total sebesar 1,1 triliun US dollar atau hampir 5% dari seluruh kekayaan pribadi di Amerika Serikat. Produktivitas ekonomi mereka sebagian besar didorong oleh semangat wirausaha yang diwariskan dari generasi ke generasi, dengan mayoritas milioner Rusia Amerika menjadi manajer pemilik bisnis. Kelompok keturunan Hongaria dan Skotlandia juga menunjukkan kecenderungan wirausaha yang kuat, meskipun populasinya kecil. Keturunan Hongaria yang hanya mencakup 0,5% dari semua rumah tangga di Amerika menyumbang 2% dari rumah tangga milioner. Sebaliknya, meskipun keturunan Jerman mencakup hampir 20% rumah tangga di Amerika, hanya 3,3% dari mereka yang berada dalam kategori milioner. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi kekayaan itu tidak selalu sejalan dengan ukuran populasi. Pada subbab yang ke-10, orang Skotlandia yang hemat. Kelompok keturunan Skotlandia, meskipun hanya terdiri dari 1,7% rumah tangga di Amerika Serikat, memiliki konsentrasi rumah tangga milioner yang sangat tinggi, mencapai 9,3% dari seluruh rumah tangga milioner. Dengan kata lain, kelompok ini memiliki kemungkinan lebih dari 5 kali lipat untuk menjadi rumah tangga milioner dibandingkan dengan proporsi mereka dalam populasi umum. Hampir 21 dari setiap 100 rumah tangga keturunan Skotlandia adalah milioner, menjadikan mereka peringkat kedua dalam hal konsentrasi kekayaan. Uniknya, banyak rumah tangga milioner keturunan Skotlandia memiliki penghasilan tahunan di bawah 100.000 US dollar, menunjukkan bahwa kekayaan mereka bukan hanya hasil dari pendapatan tinggi, tetapi dari pola hidup hemat dan disiplin dalam menabung serta berinvestasi. Dengan penghasilan yang lebih rendah, mereka mampu menabung dan menginvestasikan uang pada tingkat yang lebih tinggi daripada kelompok lain dengan penghasilan yang sama. Gaya hidup hemat ini memungkinkan keturunan Skotlandia untuk mengakumulasikan kekayaan yang signifikan, yang kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya. Nilai-nilai hidup hemat, disiplin,
Pencapaian ekonomi dan kemandirian finansial ditanamkan dalam generasi penerus, menjadikan mereka lebih mapan secara ekonomi dan emosional sejak usia muda. Ini juga menjelaskan mengapa kelompok keturunan Skotlandia menonjol dalam hal akumulasi kekayaan meskipun memiliki penghasilan yang relatif rendah. Lalu pada subbab yang ke-11, populasi kecil. Kelompok keturunan kecil seringkali memiliki konsentrasi rumah tangga kaya yang lebih tinggi daripada kelompok yang lebih besar. Meskipun mereka mungkin kurang terwakili dalam studi mengenai kekayaan, secara khusus beberapa kelompok dengan populasi kecil di Amerika Serikat memiliki proporsi rumah tangga milioner yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Menariknya, ada hubungan terbalik antara ukuran kelompok keturunan dan proporsi anggota yang kaya. Semakin besar kelompok, semakin kecil kemungkinan memiliki proporsi milioner yang tinggi. Faktor lama tinggal di Amerika juga berpengaruh. Semakin lama suatu kelompok keturunan bermukim di Amerika, semakin kecil kemungkinan kelompok tersebut menghasilkan persentase besar milioner di luar proporsi mereka. Ini mungkin karena semakin lama mereka tinggal, semakin mereka tersosialisasi dalam gaya hidup konsumsi yang tinggi, yang mengurangi peluang akumulasi kekayaan. Selain itu, generasi pertama imigran Amerika cenderung lebih sering bekerja sendiri, yang secara signifikan berhubungan dengan kekayaan. Meskipun demikian, menjadi generasi pertama atau bekerja sendiri tidak otomatis menjamin kekayaan. Banyak orang Amerika yang bekerja sendiri atau generasi pertama tidak mencapai kekayaan yang signifikan. Namun, generasi pertama yang memiliki semangat wirausaha seringkali berhasil. Sebagaimana terlihat dalam 12% dari 500 besar bisnis wirausaha yang diulas oleh majalah INC. Sayangnya, kesuksesan ekonomi tidak selalu berlanjut ke generasi berikutnya. Putra, putri, atau cucu dari generasi pertama yang sukses seringkali tidak seproduktif secara ekonomi seperti pendahulunya, menunjukkan tantangan dalam mempertahankan dan membangun kekayaan antar generasi. Pada subbab yang ke-12, kasus Victor, seorang wirausahawan sukses generasi pertama di Amerika, menggarisbawahi tantangan yang dihadapi generasi kedua dalam mempertahankan kekayaan. Victor dengan karakteristik seperti hemat, disiplin, dan kerja keras berhasil mencapai kesuksesan finansial melalui usaha dan pengorbanan pribadi. Namun, ketika Victor mendorong anak-anaknya untuk mengejar pendidikan tinggi dan pekerjaan dengan status yang lebih tinggi, dia secara tidak sadar menjauhkan mereka dari peluang untuk menjadi wirausahawan seperti dirinya. Anak-anak Victor setelah menjalani pendidikan panjang cenderung mengadopsi gaya hidup konsumtif yang bertentangan dengan prinsip hemat dan disiplin yang dipegang Victor. Akibatnya, mereka menjadi akumulator kekayaan yang kurang dibandingkan ayah mereka. Fenomena ini menunjukkan bagaimana generasi kedua seringkali mengalami Amerikanisasi, di mana mereka lebih terfokus pada status sosial dan konsumsi daripada akumulasi kekayaan. Dalam beberapa generasi, banyak keluarga seperti Victor kehilangan ketangguhan finansial mereka, yang menunjukkan perlunya arus imigran baru yang membawa semangat kewirausahaan dan disiplin ekonomi untuk menggantikan mereka. Arus imigrasi ini menjadikan penting dalam mempertahankan dinamika ekonomi Amerika. Lalu pada subbab yang terakhir, subbab ke-13, para pengarang dan Toddy serta Alec. Studi mengenai orang kaya di Amerika menunjukkan perbedaan mencolok antara persepsi dan kenyataan. Toddy, seorang wakil presiden dari latar belakang keluarga kaya dengan akar Inggris, percaya bahwa kekayaan umumnya diwarisi dan didominasi oleh keturunan Inggris. Namun,
Survei lapangan mengungkapkan kenyataan yang berbeda. Sebagian besar milioner yang ditemui Toddy adalah generasi pertama yang kaya, tidak berasal dari Inggris, dan memilih hidup sederhana serta berpendidikan dari sekolah negeri. Contoh Alek, seorang wirausahawan sukses yang berasal dari keluarga imigran Rusia, menggarisbawahi kenyataan bahwa banyak milioner di Amerika adalah hasil dari usaha sendiri dan bukan keturunan kaya. Alek yang lahir dari ayah dengan bisnis kecil dan berpendidikan dari universitas negeri, mampu membeli perusahaan besar, menggambarkan kisah sukses yang sering terjadi di Amerika. Nah, kesimpulannya, kekayaan tidak selalu diwariskan, melainkan seringkali dihasilkan melalui kerja keras, disiplin, dan peluang yang dimanfaatkan. Orang-orang dengan latar belakang sederhana atau imigran, seperti Alek, seringkali mencapai kesuksesan yang mengesankan. Sebaliknya, generasi yang lebih tua dengan kekayaan diwarisi seperti Toddy mungkin menghadapi tantangan untuk mempertahankan posisi mereka dalam landscape ekonomi yang terus berubah.